Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk? And congratulations to all of you. You are in 8th grade right now. And me, Subhi Dwi Rajo, as your teacher in English subject, will guide you in this semester. Oke, selamat ya, sudah lulus ya, sudah naik tingkat di kelas 2 atau di kelas 8. Bagi yang kemarin, semester tahun kemarin masih kelas 7. Nah, before we start our lesson, let's reciting Basmalah together. Pray begin. Oke, untuk anak-anak kelas 8, hari ini saya akan membagikan beberapa kontrak belajar yang akan kita lakukan, baik itu pada saat PJJ atau pembelajaran jarak jauh, maupun pada saat tatap muka langsung, yang insya Allah akan dilaksanakan September. Jika situasi dan kondisinya mendukung. Oke, yang pertama, tentang kontraknya, mengenai kehadiran. Kehadiran minimal 80% dari jumlah keseluruhan PJJ. Di mana untuk PJJ kali ini, kita akan melaksanakan hampir selama 2 bulan. Jadi paling tidak kalau misalnya 16 pertemuan, ya 17 atau 16 kali pertemuan harus hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah kalian wajib menulis setelah meeting ini selesai. Baik itu kalian membuat catatan maupun merangkum apa isi dari pertemuan kita hari ini. Kenapa saya membuat agreement atau learning contract harus menulis? Karena ilmu itu harus diikat dengan catatan. Dan itu salah satu cara untuk mengikat ilmu. Yang ketiga, ya, saya akan memberikan beberapa tugas dan kalian harus mengerjakan tugas itu. Dan juga kalian harus mengikuti PTS maupun PAS. PTS itu penilaian tengah semester dan PAS itu penilaian akhir semester. Oke, back to topic. Karena udah kelas 2, jadi untuk introduction nggak perlu banyak-banyak. Masih ingat kan saya siapa? Nanti kalau nggak ingat, tulis di komentar. Siapa saya? Oke, hari ini kita akan belajar di bab 1 di buku Break English. Topiknya tentang, kalau topik besarnya itu excuse me. Tapi main goals-nya di sini adalah untuk mendapatkan attention atau perhatian dari lawan bicara. Pernahkah kalian berbicara dengan orang, terus orang tersebut asik sendiri dengan gadgetnya, gawainya, ataupun dengan sesamanya? Nah, di meeting kali ini, kita akan belajar bagaimana cara untuk mendapatkan attention atau perhatian dari lawan bicara kita untuk di level SMP. Kalian bisa melakukan beberapa cara
Kalian bisa melihat ini di halaman ketiga, yang di kolom you should know. Itu ada 3 kolom. Yang pertama ada asking for attention. Yang kedua ada responding, atau responnya kalian seharusnya gimana. Terus yang ketiga ada showing attention-nya. Nah, ini juga ada sebuah kisah lagi. Jika kalian pergi ke suatu tempat, misalnya ya ke mana ya yang banyak turisnya, yang dekat-dekat aja, ke Borobudur. Terus kalian menaiki tangga di Candi Borobudur, tangganya kan banyak tuh, dan pasti banyak orang juga. Nah, kebetulan di depan kalian itu ada pasangan bule atau foreigners yang memblok jalan kalian untuk naik ke atas. Misalnya dia sedang menikmati suasana sekitar. Nah, untuk kalian bisa lewat, gimana caranya kalian untuk mengekspresikan ke bulenya? Nah, kalian bisa menggunakan asking for attention nih. Kalian bisa menggunakan gini, excuse me, sir. Nah, biasanya kalau udah ada bilang kayak gitu, si bulenya tadi akan dengan sangat tanggap, dia bilang, oh sorry, dan kalian bisa naik ke atas. Nah, itu udah pernah pengalaman yang saya sendiri lakukan ketika dulu saya pergi ke Bali. Saya bukan ketemu sih. Saya pengen ke lantai di atas, tapi ada sekawanan bule, sekelompok ya, sekelompok bule yang mau blok jalan saya. Cuma saya bilang excuse me, dan mereka langsung minggir dan kita bisa langsung lanjut. Nah, itu salah satu goal dalam pembelajaran kali ini. Kalian bisa menggunakan pertama excuse me tadi. Kalau dalam bahasa Indonesia excuse me itu artinya permisi. Jadi kalian kalau misalnya mau bilang kayak gitu bukan sorry, nanti bulenya bingung. Sorry buat forward. Nah. Terus kalian juga bisa menggunakan attention please, atau yang ketiga, can I have your attention please? Nah, ini paling sopan nih. Ini paling sopan nih yang ketiga. Ini juga lumayan sih, tapi ini buat informal biasanya. Yang ketiga itu lebih sopan atau lebih polite. Can I have your attention please? Biasanya itu digunakan ketika guru, saya terutama, untuk menertibkan siswa yang ngobrol sendiri. Can I have your attention please? Biasanya siswa itu langsung diam dan responnya ke kita, atau attention-nya langsung ke si pembicara. Nah, untuk responding itu lebih gampang. Cuma bisa bilang yes, please, ataupun agree, alright, sure, dan lainnya. Dan lainnya ya, tak tulis semua. Nah, untuk yang showing attention, ya biasa sih. I see, well, tell me more, and really, is that, dan lain-lainnya. Masih gampang soalnya. Nah, ini ada sebuah activity yang lumayan bagus. Di activity 5, di 4 paragraf terakhir nih, ada percakapan antara
Ethan sama Lukas. Ethan pertama bilang, and to find answer to question number 4, you must understand the whole paragraph. Are you with me so far? Nah, ini adalah yang are you with me so far adalah mengindikasikan bahwa si Ethan ingin si Lukas untuk memperhatikan apa yang akan dijelaskan sama si Ethan. Nah, si Lukas bilang, I'm not sure I get your point. Mungkin something wrong with Ethan's explanation. Ethan menjawab, well, you must understand the story before drawing conclusion. Dan Lukas menjawab, oh, I know what you mean, thanks. Nah, ini adalah berapa tentang excuse me atau asking your attention. Nah, kadang seorang guru juga akan menggunakan kata-kata ini atau istilahnya checking your understanding, checking for understanding. Jika sudah selesai menerangkan suatu subjek atau materi ke siswanya, dia bisa menggunakan do you understand what I am saying? Itu artinya itu menanyakan apakah siswanya mendapatkan maksud atau maksud dari materi itu atau tidak. Nah, kalian bisa juga respondingnya dengan I see what you are saying, atau misunderstandingnya juga I don't get it. Jika kalian misalnya materi A kurang paham, kalian bisa raise your hand dan bilang ke teacher kalian, I don't get that point, misalnya poin A, kalian bisa tanyakan nanti. Biasanya seorang teacher akan mengulang atau menjelaskannya lebih detail lagi. Nah, itu adalah untuk pertemuan pertama tentang main whole-nya excuse me, tapi intinya itu adalah untuk mendapatkan attention dari si addressee atau si lawan bicaranya. Nah, ini juga adalah namanya apa? Expression yang common, yang biasa dilakukan sama orang-orang ketika bertemu dengan orang lain. Tapi orang itu udah paham English dulu ya. Nah, that's all for today. Ya, okay. Before we end this meeting, if you get some trouble, you can ask me personally, atau kalian bisa tanya ke wali kelas kalian dan yang lainnya, atau bisa juga dengan menghubungi yang berkaitan. Okay, maybe that's all for the day. Thank you very much for your attention, and I hope you get something from this meeting. And before I end this meeting, let's close our meeting by reciting Hamdalah together and continue with Kafaratul Majlis. Okay, see you next meeting. Stay at home. Gak usah keluar-keluar kalau nggak penting. Dan semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu lagi di tatap muka yang sebenarnya di kelas. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.